Atong jonok nama perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Adong sada quotes na paling umum rata hea tabigi sian perayaan Hari Kemerdekaan ima salah satu nak ima merdeka atau mati. Akka pahlawan ni bangsa Indonesia di tiki akka masyarakat Indonesia sudi sepakat madok merdeka atau mati. Karena bagi mereka kemerdekaan itu lebih penting daripada mereka bisa dapat segala sesuatu tapi di dalam penjajahan di bagasan Parukilon rupanya. Mereka bekerja walaupun ada fakta baru ternyata selama ini katanya pelajaran SMA kita, pelajaran SMP kita tidak lengkap. Mulu salilingon kerja rodi ninna nasui gaji bulat damai naka akabangsoy na jolo. Api dung lem iparsiajari daung igaji do hape. Ila bulat da na gaji tu aka pimpinan daerah. Nasusa do tu aka parkarejui. Ternyata ni nasongoni do cerita anak. Tapi bagaimanapun, ternyata bangsa Indonesia pada saat itu lebih mementingkan kemerdekaan. Bahkan untuk memperjuangkan kemerdekaannya mereka rela mati. Coba kita lihat dengan bangsa Israel di sini. Marungutungu nasida di bon debata nasida siap perhatubanan na di Mesir. Ruar sian perhatubanan ni tuhalongonan. Ali alamalean nasida. Ay marhua do tumago tagonat do hami boy di perhatubanan Misiri. Alimangan ijoloni hudo ninna. Lebih baik kami di dalam penjajahan itu di penjara, ditawan, tetapi di depan kami ada makanan. Daripada kami punya kemerdekaan tapi kami enggak makan. Jadi ada mental hamba yang ditunjukkan bangsa Israel di sini. Ada mental budak. Mereka lebih senang menjadi budak di sini, menjadi hamba daripada menjadi orang merdeka. Kita akan melihat di sana bahwa lebih memilih mereka menjadi budak daripada menjadi orang merdeka itu di sini. Amanginang maka mereka marungutungu manasida tu dibata marhuwa do buano munaham itu halongonanon. Dan ini membuktikan salah satu amanginang tujuan pertama Allah membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir bukan untuk hal ini dan itu, tapi untuk kebebasan mereka beribadah, kemerdekaan mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ketika di Mesir mereka beribadah tidak boleh dengan bebas kepada Tuhan. Dipaksa mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Nah, lalu bagaimana dengan kita orang-orang Batak? Kamang Dota Minanami. Adakah mental seperti itu Kristen Batak? Secara umum molo hita halak Batak madok hita maaka anak ni raja dohot buru ni raja. Setabi nasugukir rohani halak Batak tiki hami persuburan adong sada hata kasar nasitok kas itu tu dohonon ninna. Mohon maaf, japurut. Yang ternyata adalah persamaannya dengan budak. Nian nidokop penajului dang niatusan lapatanna. Tapi itu ternyata mau mengatakan apalah di bawah budak lagi begitu. Kalau di bahasa Indonesia mungkin budak. Adong hamba yang lebih halus, adong budak yang lebih kasar begitu. Nah suguhan, jadi hata sitok kadoi dohonon karena memang orang Batak lebih senang mempercayai dirinya disebut sebagai anak niraja, boru niraja. Anak niraja. Seharusnya tidak ada mental orang-orang Kristen Batak untuk seperti orang Israel ini. Memiliki mental budak atau mental hamba. Nah, kita masuk ke epistel dulu sebentar mengenang.
Ke epistel Yohanes pasal 6 tadi adalah lanjutan dari perikop minggu lalu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Dung di leon nasi da mangan si 5.000 halaki di bereng nasi da ma. Tabodo haperap do Yesus on. Tabodo teh harap do Yesus sama ngenang. Agak pendiam ya. Oke lah. Ima pakilalan nasi da. Tabodo haperap do Yesus Allah dileok kami manganin na. Dileok kami mangan. Boy dileok Yesus si hape roti. Tugodak kami on. Jadi mari ikuti Yesus, kita angkat dia menjadi raja atas kita, lalu dia akan berikan kita roti makan untuk hari ini, besok nanti dia juga akan berikan kita makan, besoknya lagi dia akan berikan kita makan. Mereka ikut Yesus karena bagi mereka Yesus mampu memberikan mereka makan. Itu tujuannya. Tujuan mereka mengikut Yesus adalah untuk dapat makan. Maka Yesus, tapi uniknya Yesus tetap lihat. Yesus tetap menilai, memperhatikan usaha mereka itu mengenang. Yesus dan murid-muridnya menyeberang dengan perahu, melewati danau, dan orang-orang banyak itu berjalan kaki, memutar begitu. Roh Yesus meduk, lu jamahamu. Lu jamahamu ni naru. Untuk apa kamu ali hidup benar dilanjut Yesus naking bekerjalah untuk sesuatu yang tidak akan habis. Ali na adong rodi saliling-liling na Yesus rupani. Datang kalian capek-capek ke sini ngikutin aku. Tapi cuma mau roti, sudah doi. Enak. Besok itu akan habis. Tapi carilah roti yang enggak habis-habis, yang sampai ada kekal sampai selama-lamanya. Atong hamainin na toropi audo roti hanguluan ninna Tuhan Yesus Kristus. Masih adakah kekristenan sampai sekarang yang seperti itu, Manginang? Di awal tahun 2000 kalau tidak salah, saya mulai pernah dengar ada gereja yang seperti itu, dan sampai sekarang masih ada. Yaitu ketika orang-orang datang ke gereja adalah untuk cari minyak urapan. Awal tahun 2000 itu ada bukan hanya orang-orang Kristen bahkan yang datang ke gereja itu, tapi orang-orang non-Kristen juga datang. Apa yang mereka cari? Minyak urapan. Apa latar belakang orang-orang yang cari minyak urapan ini? Aka na marsahib. Aka narung parsahiton asa malum. Baru hamu sih? Ada yang pernah dapat minyak urapannya? Memang molo segala sesuatu na berbau agama, nanti saya dilului dua ti. Kan di Joluan adong wastafeltan adong silang nei. Neng menjual air suci hamis ya nih. Air suci ini telah didoakan pendeta Firdaus Hutasowit. Berasal dari air murni yang ada salibnya. Ragu dang lu laku dorai. Kemana panitia pesta? Apapun yang berbau agama seperti itu. Lalu apa datang Roma na sida akan amar saiti na di bagasa parsaito ni asa malum na badua ona hamusi akan aso marhasohotan akan aso manguli. bukan. Enggak pernah ikut. Akan aso mardak danak. Akan naik pangkat. Akan naik gaji. Akan mohon maaf todion. Yang mungkin lagi ada hubungan kuasa kegelapan atau yang sedang putus asa. Antara ima latar belakang nakamang dotaminanami rotu Yesus. Apakah kemudian dang rotu Yesus? Persoalan yang pertama bahwa mereka datang bukan mau cari Yesus, mereka datang mau cari minyak itu, karena baginya minyak itulah yang kemudian menjadi keselamatan. Lalu bagaimana coba kita hilangkan dulu unsur minyaknya? Kita hilangkan unsur minyaknya. Sekarang sudah hitana rotuson,
manginang. Nah, atau kami di pertanyaan arong ngadi dohoti aka inata punguanina di punguanina Rabu di inahanna pedohot di punguan perkantin sehat dohok musik lujani tutu tua hado hina lujanai ngadohok di punguan ama dohot di parhalado dohok di panitia musian non tiap bornge marpungu dota kalan nasing nagudangat di korbaton dota kalan nasing tua hado tutu roh hita marpungu noeng kamang dota minanami di perpunguanon rasa yarong donata korbaton naking akaulaut tak di luaran. Apa yang mau kita cari di sini? Apa tujuan kita? Madohot ya kapar punguani di luar pera godang dua kapelayanata ada kolat di gereja godang dua rata buat aka ulawan pakobasion na asing dua punguan marga doat akalan na asing. Untuk apa tujuannya? Masih adakah seperti yang tadi? Asa ala di bagasan parsaito ni mana Roma tu aka perpunguan burjumay mana anggiat ditu dilewat Tuhani anggit dilewat Tuhani hahipason naso marhaso tadope anggit dilewat Tuhani rokak anon bolong ada hafot dak robet tong naso mar yanakon asa dilewat danak tuh takalan na asing apakah cukup sampai di situ saja memang itu tujuan ta atau di pertanyaan nagudang kami madok untuk apa lalu kita datang ke gereja ini untuk apa kita ngambil pelayanan ini dan itu lo kita untuk apa kita ngasih hamolation ngaliak pilihan iliak hamolation dope roh musi naking panitia pembangunan panitia pesta tokina orang nama musi kutipan asoro dope panitia pembangunan aku wala nakutipan may ihakabipi on net tamar tuh nagwar na ihakabipi dengi habiskas aruh teh kepanjangan na HKBP habiskas bikin pesta na untuk apa dia capek-capek untuk itu mengenang lo jadi kita mangluluy pengi kuliah anot tamu situ gereja do takalan nasing roka pangulan ni huria berikanlah yang terbaik bagi Tuhan na untuk apa capek-capek kita itu untuk lautusido lau madapat ton hahi pasonido, lau madapat ton rokkapido, lau madapat ton akadanakido, asarong do dihita gajang niumur, do takalan na asing. Untuk itu kah? Atau untuk masuk surga? Supaya dapat keselamatan? Ido bain na roh hita tu perpunguanon tu gerejaon. Kalau masih di situ batas kita mengenang, gak ada bedanya kita sama bangsa Israel tadi. Masih mental budak. Masih mental hamba di situ. Kita melakukan sesuatu untuk dapat gaji, untuk dapat imbalan dari mereka. Lebih baik kita menjadi orang yang di dalam perbudakan, tapi di depan kita ada makanan daripada kita menjadi orang merdeka. Masih di situ. Tapi tujuan kita datang ke sini bukan untuk semua hal itu, mengenang. Igil-igil doi. Igil-igil. Tambahan-tambahan kecilnya itu. Luluy hamu maju mulu harajau ni di bata dohot hasil tongan na dungi tabbahonon nama akka odeng tu hamu. Yang tadi itu yang kita sebutkan itu akka odeng mai. Ido benar di dok Yesus. Janganlah cari dilihat Yesusnya. Mereka lelah dan Yesus lihat kelelahan mereka. Tapi lihat Yesus katakan janganlah bekerja atau janganlah berlelah-lelah untuk sesuatu yang akan habis itu. Lalu mau sampai mana? Sekarang roti, besok roti, besoknya lagi roti. Cukup itu? Besok-besok kalian minta roti campur selai, besoknya minta roti campur ini, pasti itu, pasti. Saya doa ke Pak Kirimot Tasinuaingi, enak ya kayaknya kalau hidup kayak si Adui, enak. Tapi marah pergulus sama si Adui iya teh. Yakinkah kita ketika kita sampai di kehidupan dia itu kita akan katakan inilah kebahagiaan itu? Jangan-jangan beliau itu yang kita lihat hidupnya bahagia sedang menginginkan kebahagiaan yang lain, roti yang lain.
akan habis. Itu yang kubilang yang akan habis itu Mang Inang. Itu yang kemudian akan kita minta lagi, kita minta lagi, kita minta lagi. Bukan itu yang mau kita cari. Ali intermezzo majarngi. Molo di kamu mak manguli mau hamang. Marsugut. Pas libur kami sugut. Hari Senin. Awak kian undangan Padita Firdaus Uta Soit doh orwan nak kosong matutongan ikan. Tinggal mencetak gor nama. Marsugut. Ngasai suku-suku munai. Kapan namang? Kapan namang marsugut? Toy maju, marsugut manguli mau marsugut. Ngasai suku-suku munai. Belum kan? Apa lagi lanjutannya? Jadi marsugut manguli. Apakah selesai suku-sukunya? Masih ada lanjutannya. Baru mang isi irpu bedalam. Udah isi inna. Toy mak marsugut kenapa boy marsugut nih nanti? Ikut sia bulan nanti. Dung sia bulan nih. Seorang madak danaki. Ngasai suku-suku nih. Adik gero adik nak amang adik doro adik nga ina dak saya rupi haru gari ada arong doh ya hutad da ngalima dak dana na ala buru sude tong do dak saya suku-suku na ima adik do amang ibu to na sampai 5 akaburuon sampai saru pagwarna sude si Roito si Romaito Haraito Toguito ala buru sudi. Gak selesai emang. Mau sampai mana? Itulah keinginan. Jadi bukan mau cari itu. Kenapa banyak orang yang di usia tertentu, katakanlah di atas 30 menjadi frustasi karena tidak menikah? Apakah tidak menikah itu dosa? Atau menikah di atas umur 30 tahun itu apakah itu dosa? Tapi kenapa banyak orang yang frustasi dengan itu? Ala ini suku-suku tei. Mau lo suku nih nyaman hidupnya yakin. Yakinlah. Damai hidupnya. Kenapa ada keluarga yang ketika dia tidak memiliki keturunan biologis menjadi frustasi? Dan ngulu bedo itu punguan. Mulai mundur si anak kepunguan, si anak kalan nasing, si anak persauran. Kenapa? Apakah tidak memiliki keturunan biologis menjadi dosa? Bukan. Tapi orang menjadi rendah diri gara-gara itu karena apa? Alan suku-suku tei. Kebiasaan lokal kita ini, orang-orang di Asia, orang Indonesia dan orang Batak secara khusus. Kenapa orang tua di atas 70, 80, 90 tahun, molo seorang dope pahupuna, dia akan merasa hidupnya tidak berguna. Gabi masuk neraka mana lah marumur nasai mana dangarong pahupuna? Enggak. Ale buasa gabi merasa rendah diri mana dangulu ya toy dongan na. Alani suku-suku tei. Kenapa ada orang selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gak naik-naik jabatan, gak naik-naik pangkat, bisa merasa rendah diri, gak berguna kehidupannya, gak berguna pekerjaannya itu, bisa jadi frustasi dia di dalam pekerjaannya? Apakah dengan tidak naik pangkat selama 10-20 tahun kerja menjadi dosa, masuk neraka? Enggak. Tapi dia menjadi frustasi, jadi gabi pikir mana alani suku-suku tei. Home sweet home min nahalak. Rumahku istanaku di bahasa Indonesia hon. Tapi adanya orang jadi tidak merasa nyaman di rumahnya, alani suku-suku tei. Nabi gelilik kamu tinggal ison. Geleng ati si bumunaonin. Dang mau pakai.
Dang mau pak kamu isonin na. Geleng mesin naking dalet tusokan. Hampir rumah dia bu hami tu parek-paretiin na. Gabi pikiri. Tadinya dia nyaman-nyaman aja tinggal di situ. Gabi pikir itu. Iya kan pak, ina mau bergini. Pida mahita ina. Dang rong bepeng tak sayang ina. Oh lo hotong karijum hola saya ina na hola na saya gajim gabi na. Gabi berbeda keluarga. Bergini ala ni. Tadinya mereka nyaman dengan kehidupannya. Ima kajol maisongoni mana roin non. Mungkin mereka hidupnya lebih Kristiani. Jadi dangulu merdatu, dangulu lautuson. Ali Roma tangis-tangis tu Tuhani. Tadinya sudah nyaman dia hidupnya. Tapi jadi sekarang dia merasa hidupnya jadi tidak terpayang sayang sama dia. Cuman gara-gara rumahnya kecil dan dia sadar gara-gara omongan kita, Roma mana tangis-tangis tu Tuhani. Tuhan gelek aja buku. Gimana? Orang 5.000 orang itu tadi yang gara-gara makan sekali dari Yesus. Begitu datangnya. Mereka cuma minta roti. Yang akan habis itu. Mau nggak dapat jebuno belga, yakinnya kita berhenti di situ aja. Nggak belga aja bu. Songan naso sumaddo dang marsofa. Enak. Tuh orang musi sopa ida. Dang cocok kan, letanggane musi rumah dok. Dang cocok ke belga ni jabu munodok kursi munaon. Huliam makatalok dah di hamu ina. Enggak cukup, enggak berhenti. Baru jabu munaon, nasa belga ni jabu ledang marasi ina. Tambah lagi, enggak habis. Amanginang. Akan yang kita pikir sekarang cukup, ternyata akan habis besok lagi minta lagi yang lebih lagi, besok lagi minta lagi yang lebih lagi. Dan kita menjadi tidak terpuaskan dan kita tidak menjadi kenyang. Dan kita akan cari segala macam cara yang tadi kita bilang, kok jabatanmu segini-gini aja, kok kerjamu segini-gini aja, dia akan pikirkan cari pekerjaan baru, padahal di pekerjaan itu dia bisa makan, dia bisa tenang, dia punya teman bekerja yang damai. Tapi karena omongan kita itu tadi, sekarang dia frustasi dan sibuk cari kerja ke sana kemari. Atau yang tadinya dia tidak naik pangkat, begitu sekarang dia akan cari cara bagaimana dia cari naik pangkat. Jatuhkan orang pun jadi. Cari orang dalam pun jadi. Ngomong-ngomong sekarang cita-cita anak-anak udah agak berubah ya mengenai. Dulu 5 tahun, 7 tahun yang lalu cita-cita anak-anak itu kalau ditanya nggak jadi dokter lagi. Dokter, polisi, pilot, tentara nggak lagi. Jadi YouTuber 7 tahun yang lalu. Sekarang udah beda lagi. Mau jadi apa kau nanti mang kulak udah besar? Jadi orang dalam enak. Orang dalam ini dicari kemana-mana soalnya. Cari orang dalam pun jadi. Artinya dia demi naik pangkatnya ini gara-gara kita bilang tadi, gara-gara kita bilang nasa-nasa ma pangkatmu terus. Kerja jauh sikit tahun nita. Jadi tidak terpuaskan, tidak terkenyangkan dengan segala sesuatu. Kalau kita melulu cari itu datang ke Tuhan, datang ke gereja, datang ke dalam kekristenan. Kalau masih di tahap itu kita mengenang, tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Israel tadi yang datang merungut-ungut kepada Tuhan dan berikan kebebasan. Mereka mintanya sebatas makan. Ibadahnya, tujuan mereka awal untuk beribadah jadi dilupakan. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen? Kita akan katakan mengenang ini tadi di Yohanes itu adalah sebelum Yesus mati. Mereka masih merindukan roti kehidupan dan air kehidupan yang bisa mengenyangkan, yang bisa memuaskan. Nah, harusnya orang-orang Kristen pasca Yesus, kita sekarang yang ada di sini adalah orang-orang yang sudah makan roti itu dan minum air kehidupan itu. Jadi kita bukan lagi disebut oleh Tuhan sebagai hamba, sebagai budak, sebagai hatoban, tetapi kita sudah diangkat menjadi anak. Kalau kita anak, berarti kita juga menjadi pewaris. Dan di sanalah kita akan dengan bangga mengatakan bahwa Auma anak niraja, Auma boru niraja. Kita orang-orang merdeka. Jadi kita mengerjakan perintah Tuhan itu bukan lagi untuk dapat imbalan kesehatan. Kita mengerjakan perintah Tuhan itu bukan lagi untuk mendapatkan imbalan umur panjang. Kita mengerjakan pekerjaan perintah Tuhan itu bukan lagi untuk mendapatkan pekerjaan, penghasilan, anak, rokap, keturunan,
doa takalan asing. Bukan untuk itu lagi. Bukan untuk digaji Tuhan kita kerja untuk Tuhan. Tapi kita kerja untuk Tuhan karena kita anaknya, kita ahli waris kerajaannya. Maka segala sesuatu yang kita lakukan untuk Tuhan adalah karena kita sudah diselamatkan, sudah menjadi orang merdeka. Kita sudah menjadi orang merdeka. Kita bukan lagi budak, kita adalah anak, kita adalah orang merdeka. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sekarang adalah ungkapan syukur kita karena kita sudah menjadi orang merdeka. Kita adalah anak-anak dari Bapa kita itu. Nyanyian kita itu, ya Abba Bapa itu yang tertulis di Alkitab juga. Sebutan Abba itu adalah bagaimana ungkapan kita sebagai anak kecil minta ke Bapa kita. Kita melakukan perintah-perintahnya itu adalah karena kasih kita, karena ketaatan kita kepada Tuhan. Rohi tatuson tu perpungono naka manginang didohoti akainanami piga punguan didohoti panitia didohoti nion halo jauh munai, bukan karena supaya dapat ini lagi, tapi karena memang inilah sukacitaku, inilah responku karena aku menjadi orang yang selamat, karena aku adalah penghuni kerajaan surga. Manginang ada hal yang unik sekarang. Enggak tahu ibu-ibu atau bapak-bapak, tapi kutanya anak poso bulung, bahwa dohamu molo tudongan muna, molo topuri donganmu shalom. Tepu manang marketing, shalom bro. Nah, masih ada nyenang. Malah kayaknya sekarang orang yang wajar itu ke teman dekat, semakin akrab, semakin dekat, dia semakin ceplas-ceplos, makin kasar ngomongnya. Setabi misalnya ikut pakai di mana kok jir inna. Harus pakai kayak gitu. Itu tanda kekompakan. Mau lo pakai shalom. Shalom eda inna. Berarti belum kompak. Nanti. Nah itu. Malah makin kompak kita makin enak, makin kawan gitu. Apa iya ya? Beberapa kali begitu juga ya, waktu kami mahasiswa kayak gitu juga memang. Tapi kenapa kok aneh sampai di zaman ini kok masih kayak gitu? Kami sama-sama mahasiswa STT. Oh iya, shalom kata. Hah? Shalom kata. Malah ngomong shalom ke teman akrab itu malah jadi aneh gitu. Gak tahu, berarti kejadian juga di kita ya. Coba lah kita pikir-pikir ulang lah tentang itu. Shalom eda. Tuhan memberkati. Madok Tuhan memberkati berarti tanda yang enggak akrab. Molodung akrab dan arong bidang benon nabi. Tuhan memberkati nih. Amang sama inang yang suami istri masih pernah ngomong shalom. Justru sama orang yang jauh kita bilang shalom kan. Bilang Tuhan memberkati. Sama yang akrab malah kayak anak telah. Ima itu sih kamang dotominan nama. Jadi kembali lagi lah. Jadi datang kita ke sini bahkan untuk cari keselamatan pun bukan. Bahkan untuk cari selamat, cari surga, tujuan kita bukan. Tujuan kita ke sini bukan cari surga, bukan cari selamat, tapi tujuan kita karena kita sudah diselamatkan, maka kita datang ke persekutuan ini menunjukkan respon kita atas keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, atas kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang merdeka, bukan hamba lagi. Jangan ada lagi yang bermental hamba, bermental budak di antara kita dengan memperalat Tuhan menjadi pemenuh keinginan-keinginan kita. Jadi apapun cara kita itu, apapun semuanya, baik nazar, baik doa, puasa, baik persembahan, hamolateon, perpuluhan, apapun jenisnya, katakan itu mengenang, itu bukan tujuanmu supaya dapat ini dan itu. Tapi biarlah itu menjadi responmu, menjadi respon atas keselamatan yang Tuhan berikan sekarang. Tadinya saya adalah orang yang diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh kematian, tapi sekarang saya menjadi orang merdeka, maka respon saya adalah sebagai ini. Sekarang cara kita berbicara, cara kita bertindak, berpikir di luar sana, tunjukkanlah bahwa kita memang adalah anak niraja, dohot boru niraja. Beginilah seharusnya anak niraja, beginilah seharusnya penghuni surga. Aijol madu ibu amang, kita bilang kayak gitu. Justru karena kita jolma. Kalau kita sudah bukan jolma,
Gak bisa lagi bikin kayak gitu, bikin tayangan kakinya pun gak nempel lagi di. Di Portibio do pita, siapa yang bilang kita di planet Venus? Sepertinya gak bina mano. Kau memang dari planet. Iyalah justru karena di Portibio do pita. Ben taulaho nih. Kita tunjukkan beginilah anak-anak raja itu. Raja kita adalah Bapa kita itu, Tuhan itu yang berkuasa itu. Beginilah seharusnya anak-anak raja itu bertindak, berkata, berpikir, bertingkah laku. Beginilah responnya atas keselamatannya. Utak kalian asing. Jadi mari kita tunjukkan kemerdekaan kita itu amanginang, karena Tuhan sudah memenuhi kebutuhan kita. Dia sudah memberikan Yesus Kristus sebagai roti kehidupan. Biarlah itu yang memuaskan segala kehausan kita, segala kelaparan kita, segala kerinduan kita. Biarlah itu sudah terpenuhi di dalam kehidupan kita. Kalaupun kita minta tambah-tambahnya tadi, akan asing nai naking. Tambah-tambah nai gili-gili nai. Unang gabi lupa hita, nyoddo intina, Yesus Kristus hidu intina. Roh hita tuson, gabi hidu intina. Unang songok kalahan, beli 3 gratis 1 inna. Gratis nai may hami inna. Dang boy songoni, ikut dapat tado tong berjolo na si tului, kotor do berjolo. Yang intinya itu. Jadi jangan minta gratisannya aja, igil-igilnya, tapi yang utamanya jadi ditinggalkan. Di pargo itu hatta maita salutna, amin martanya kita.